Oke, kembali lagi bersama Banyak Cakap Official. Sudah bertahun-tahun kita berkelana dan sekarang kita berkumpul lagi lah ya di STM Dosniroa ini. Udah berapa lama ya? 3 bulan kali ya kita nggak ini ya? Inilah udah pecah ketuban 3 lah udah. Pecah ketuban 3 maksudnya. Bukaan yang ada, bukan pecah ketuban. Ini kita mau bahas apa lagi nih? Tapi 2021 masih COVID masih ada ini. Ya, 2021 kan COVID jilid 2 kan, 2021 kan? Jilid 2. Berarti kita awal-awal kemarin kalau nggak salah podcast kita tentang COVID juga kan? Nah, ya, ini mana kalau mulai lagi ini dengan COVID masih merajalela, kita bahas lagi nih COVID nih. Penasaran, kita tanya langsung ke orangnya nih. Ini dia. Ini dokter kan. Oke. Halo. Ya. Halo. Kita Ini mulai. siapa dulu nih, Ton? Ini siapa dulu, Ton? Ini kayaknya kok kenal ini tuh. Ini Reja Panjaitan. Kemudian dia orang apa namanya? Set boy lah dulu di Medan. Teman dekat kita. Saking dekatnya jauh-jauhan. Sip. Bukan teman dekat dong. Bukan teman jauh berarti. Dulu pernah dekat. Ya. Sekarang jarak menjauh. Jadi kemarin aku ceritain dulu lah kasusnya kenapa bisa menjauh. Iya. Semua karena wanita. Gak usah lah, itu nanti kayaknya cerita yang selanjutnya ya. Iya. Soalnya seru nih. Oke. Apa yang mau ditanya Pak Ton? Yang penasaran ini tentang COVID ini gitu kan. Oke. Ini kita ini dulu nih, ini kenapa Reja ini kenapa kita undang nih? Iya, kita ingin tahu pengalaman dia kena COVID gitu. Sedangkan dia dokter gitu. Oke. COVID ini tidak mengenal, berarti COVID ini tidak mengenal profesi gitu kan? Reja pernah kita undang. Iya. Benar. Ya. Jadi gini, jadi dijelaskan dulu ya, Ton. Jadi pertama kena COVID memang bukan tertular dari tempat pekerjaan. Jadi tertularnya itu lewat dari istri. Kan dia kan sama-sama kerja di rumah sakit. Jadi kerja di rumah sakit, ya kondisi memang ya kalau kita bilang COVID ini kan gejalanya beda-beda ya. Jadi beda-beda, ada yang orang batuk, ada yang demam, kadang-kadang ya ada juga diare tanpa sebab kan tiba-tiba ya itulah virus masuk ke tubuhnya kan gitu. Jadi pertama masuk aku terkena itu waktu aku habis jaga 24 jam, pulang ke rumah kondisi sehat, gak ada gejala apa-apa kan nyampe rumah. Tapi istri kondisinya udah ada gejala batuk kayak gitu, tapi sesak nggak ada, cuman batuk doang. Terus adik ipar saya ada gejala kayak pilek kayak gitu, tapi aku masih stabil hari pertama. Pas hari kedua badan mulai kayak lemes gitu, kayak pegal gitu. Aku pikir kan ya udahlah habis jaga 24 jam ya mungkin ya karena kita inilah ya awam istilahnya mungkin capean kayak gitu ya. Pas waktu di jangka berapa jam kemudian kayak demam timbul nggak ada perubahan gitu. Ada beberapa hari aku minum obat lah, namanya juga kan medis ya, udah tau lah obatnya kan gitu ya. Minum obat aku minum antibiotik, obat demam kayak gitu, jangka kalau nggak salah itu 3 hari udah nggak tahan demamnya, makin lama makin tinggi, kayak nggak ada perubahan. Kalau aku tuh udah minum obat demam, kemungkinan dosisnya udah lumayan tinggi ya, tapi nggak ada perubahan juga. Akhirnya aku udah nyerah ya, saya cek lah gitu ya, swab, karena aku tahu swab, makanya aku istilahnya pengen tahu gitu. Karena teman istriku sebelum aku pulang itu udah ada yang positif, teman satu ruangan kerja dia, satu kerjaan dia udah ada yang positif, dan dia masih gejala batuk juga di rumah kan. Ya udah, dia pun swab juga hari Seninnya, tapi hasilnya belum keluar. Jadi waktu temannya terkena ada bulan sudah sampai waktu aku belum masuk itu, belum keluar hasilnya. Hasil swabku yang hari ketiganya itu yang aku demam
pas keluar rupanya mereka udah 4 orang udah kena. 4 orang udah kena COVID. Ya udah, aku di situ udah dicek paginya, malamnya keluar hasil positif. Ya udah, aku akhirnya ya daripada di rumah kan udah nggak tertahan juga, karena dari itu aku kan sempat ke IGD. IGD bilang hasil parunya memang belum ada gejala parah, masih ada, memang ada flek, tapi fleknya itu kayak istilahnya mungkinan bisa dari kecapean kan gitu ya katanya, mungkin bakteri atau apa. Untuk menjaminnya ya nunggu hasil virus itu, hasil swab PCR. Ya udah, keluarlah malam hasilnya positif bawa langsung aku malam itu langsung pergi ke rumah sakit dengan sendiri, karena istriku juga keluar hasilnya di malam itu juga sama bareng, hasilnya juga dia positif. Si anak-anak juga kan harus di swab ya. Ya udah, langsung ini anakku swab, rupanya semuanya hasilnya semua positif. Cuman yang anakku yang pertama aja yang ada gejala, kalau yang kedua nggak ada. Jadi kan biaya sendiri tuh kan, biaya sendiri. Jadi habis berapa lah kalau kena COVID gitu? Jadi ngeri kan sebenarnya. Ngeri kena COVID ini keluar duitnya sebenarnya ya kan, bukan? Kalau masalah biaya kan cuma obatnya doang kan aku bayar. Yang aku bilang itu satu obat itu doang aku bayar. Kalau semua makan gratis, makan 3 kali sehari, puding dikasih juga 2 kali. Semua ruangan dibayar. Kan pernah dengar juga ceritanya habis puluhan juta gitu karena COVID. Nah, jadi kita ngeri-ngeri juga masuk COVID ya kan, masuk alumni COVID. Kan gini, Wak, sebenarnya kalau aku tanya-tanya ya, yang udah kena COVID yang di Medan, beda-beda, Wak, penanganan obatnya. Jadi ada pun yang udah parah, dia agak dilamain. Jadi ya kan istilahnya resiko ke pasiennya jadi lama penyembuhan kan gitu ya. Kalau aku kan sistemnya, istilahnya dokternya prinsip biar cepat gitu, karena kan aku orangnya medis ya. Mungkin biar cepat kerja juga, istilahnya ngapain lama-lama penanganannya gitu. Jadi kan makanya aku dikasih obat itu gunanya biar aku cepat penanganannya. Ada yang ada yang kalau di Medan ada yang nggak dibayar juga. Semua nggak bayar kok mereka. Cuman ya itu aku tanya kan obatnya apa dikasih. Aku tanya obat yang dari rumah sakit kok semua katanya semua gratis. Oh, generik aku bilang lah ya, itu. generik lah ya. Ya pokoknya obat yang dari pemerintah lah, Wak. Kalau yang itu generiknya ya ada juga nih obat paten dikasih akunya. Nggak semua kok yang generik. Kalau obat biar cepat sembuh itu habis berapa lagi tuh kira-kira? Biar kita cepat. Ya, biar nanti kita iya. Kalau doa kadang nggak manjur juga. Buktinya kita nggak dapat juga jodoh. Ya, ini kok masalah jodoh nih. Jadi gini, Wak, itu kan obatnya kan obat untuk sebenarnya untuk peradangannya. Jadi kan orang yang kena COVID ini, makanya ada yang bilang kan obat Dexa ya. Pernah dengar nggak obat dexamethasone itu obat sebenarnya orang kena Dexa macam pernah dengar ya. Apalagi kalau cewek kan Dexanya. Iya, obat. Kalau ada Dexa. Obat pokoknya dexamethasone itu katanya obat peradangan. Sebenarnya kalau penanganan awal untuk orang kena COVID kan makanya sakit tenggorokan dikasih itu karena itu cuman bisa menyembuhkan. Tapi kalau orang yang kena sakit gula nggak bisa dikasih itu, Wak. Nggak semua pasien yang kena COVID itu bisa dikasih itu. Kan obat peradangan itu nggak boleh sembarangan dikasih sama orang sakit gula. Jadi kalau orang sakit gula itu makanya banyak yang meninggal orang kena sakit gula. Kenapa? Obatnya itu ya istilahnya nggak ada yang cocok ke arah mereka gitu, ke arah orang yang sakit gula. Ya paling simptomatik aja ya, kena virus dia obat virus dikasih, antibiotik dikasih gitu. Tapi kalau obat peradangan kan sebenarnya obat yang mempan untuk orang kena COVID ini kan untuk peradangan cocoknya gitu. Berarti obatnya COVID ini memperburuk orang yang inilah yang punya sakit gula lah ya, diabetes ya. Bukan memperburuk, Wak. Ya, maksudnya kayak mana ya? Nggak cocok. Mana yang mau dibilang ya? Penanganannya, penanganan obatnya. Memperburuk lah berarti kan. Ibaratnya makanya kebanyakan meninggal yang diabetes gara-gara obatnya juga berarti ya. Menaikkan iya, obatnya enggak. Iya, benar. Jadi nggak ada yang cocok kan gitu. Jadi makanya dikasih obat ini serba salah. Dikasih vitamin C kan orang gula kan nggak boleh. Vitamin C kan manis kan, kadar gulanya ada. Makanya orang itu kalau dikasih vitamin C juga naik kan kadar gulanya.
Jadi serba salah, makanya itu orang yang sakit gula ya terpaksa ya orang itu kalau kena COVID pasti naik kadar gulanya. Jadi harus pelan-pelan diperhatiin kayak gitu. Ya, Berarti obatnya bisa memperburuk yang sakit gula lah ya. iya, kalau obat yang untuk nanganin COVID ini ya, cuman ya kalau kayak obat virusnya kan tetap ada. Kalau itu nggak ngefek ke pasien yang sakit gula, cuman obat-obat tambahannya gitu. Tapi nih, kalau orang ya, kalau udah pernah kena COVID, dia perlu divaksin lagi nggak ya? Sebenarnya kalau dari WHO sebenarnya nggak perlu, tapi kan karena kan gini, orang yang kena COVID juga bisa kena lagi kan gitu ya, bisa kedua kali. Nah, jadi kalau bisa kedua kali itu kenapa? Karena mungkin ya salah satunya imunnya menurun kan gitu. Kayak istilahnya kecapean, begadang, makan nggak benar, kayak istilahnya ya nggak pernah lah minum-minum vitamin atau makan buah atau minum susu, nggak pernah. Jadi efeknya orang yang kena virus tuh bisa dua kali karena orang yang udah ini imunnya menurun. Makanya dikasih vaksin itu gunanya untuk kekebalan juga. Kekebalan maksudnya itu ya kekebalan yang bisa meningkatkan lagi biar dia virusnya itu nggak terlalu, kalau masuk pun ke dalam tubuhnya kemungkinan bisa nggak kena gitu. Jadi dikasih antibody lagi gitu. Makanya disuruh vaksin lagi dari pemerintah ataupun dari negara lain. Berarti berarti waktu perawatan ruang VIP lah ya, makanya banyak keluar biaya gitu ya. Ya keluar biaya, masalah keluar biaya kan cuma obatnya doang ya kan. Kalau untuk ruangan nggak ada di ini bisanya. Tapi obatnya aja sampai puluhan juta nggak? Obatnya yang mana? Yang aku bayar itu? Iya, secara keseluruhan 2 minggu gitu. Kemungkinan sih pastilah, karena kan aku bayangkan aja selama dirawat aku 28 hari. Jadi kan beda-beda. Lama ya? Iya, 28 hari karena kan apalagi yang 14 hari. 14 hari aja kemungkinan adalah nyampe. Kemungkinan kan tergantung ya rumah sakit sama pihak pemerintah kan gitu. Jadi 28 hari habis berapa lah? 28 hari kan kita kan nggak tahu biayanya ya, nggak dikasih tahu kan dari pihak rumah sakit. Cuman ya kalau aku feeling mungkin ya sampai lah mungkin ratusan nyampe. Karena aku biaya ICU. Biaya yang keluar darimu. Pribadi. Kalau dari aku cuma obat itu doang, yaitu yang karena aku medis kan didiskon sama rumah sakitnya. Sampai puluhan juta? Enggak sampai. Kalau kena COVID bisa donor darah ya? Kalau kena COVID bisa donor darah, tapi jedanya harus dia 2 minggu dari ini negatif. Hasil PCR-nya negatif. Bisa 2 minggu. 2 minggu dari dia kena COVID itu dari PCR-nya negatif, ya udah 2 minggu udah bisa donor. Dan spesialnya juga aku bilang, karena spesialnya maksudnya ya misalnya orang yang kena COVID itu bisa menolong orang yang kena COVID juga kan gitu. Jadi kita ini udah kena gejala, tapi kita santai aja gitu, ya udah di rumah aja gitu. Ada yang seperti itu. Kira-kira bisa sembuh nggak ya? Kemungkinan tergantung nyawa imunnya. Kalau dia mungkin istirahat yang cukup, makan yang benar, terus dia mungkin kalau udah ada gejala kayak demam, dia minum obat demam aja, sama ya semangat, sama satu lagi kayak makannya benar, istirahat yang cukup, ya udah bisa sembuh. Bisa hilang COVID ini, Wak. Jadi beda-beda kan aku bilang tadi, tergantung imun seseorang bisa menangankan COVID ini kan gitu. Tapi anak bayi bisa juga ya kena COVID ya? Bisa. Kan gini, kan makanya bisa kena kan orang yang misalkan kayak Kamila contoh, anakku kemarin keponakanku itu yang adik iparku anaknya umur 3 bulan kenanya. Anakku kemarin pas 5 bulan. Bisa kena, kenapa? Dia cuman orang itu paling duluan sembuh karena satu mungkin ya dia belum ada pikiran yang banyak kan gitu ya, nggak ada pikiran negatif kan gitu ya, istilahnya ya lebih ini gejala mereka cuman anakku kena kemarin cuma 6 hari udah negatif, makanya dia 6 hari udah langsung dipulangkan, jadi nggak bisa ketemu lagi sama kami ya, paling titip ke tetangga gitu, tetangga yang sehat kayak gitulah, atau keluarga yang sehat yang negatif lah gitu ya, yang nggak ada gejala ke COVID, itulah yang nanganin anakku kemarin. Jadi mereka cuma 6 hari doang dirawat, nggak ada istilahnya sampai. Karena kan
Karena kami yang dirawat ini, Wak, sekali seminggu kami di PCR. Setiap orang dirawat itu semua sekali 7 hari di PCR. Berarti kan, Jadi kalau negatif udah dipulangkan gitu. berarti kan setelah udah berjalan setahun gitu, menurut dokter Reja, apakah COVID ini masih berbahaya atau gimana? Apakah belum kesimpulan. Belum kesimpulan. Gini, Pak, kalau yang kalau masalah yang masih bisa nggak dibilang pandemi gitu? Oke, kalau itu kemarin ya waktu aku kena COVID itu ya aku tanya juga sama dokter spesialisnya, Dok, kita kan sama-sama medis nih, aku bilang kalau aku kan belum bisa memprediksi kapanpun selesai COVID ini ya gitu ya, pandemi ini. Cuman dia bilang juga, alah, dokternya juga bilang, ini hilang sendirinya kalau tunggu tergantung orangnya juga kan gitu, manusianya juga. Kapan itu selesai atau enggak. Untuk merubahnya susah katanya. Ya paling nanti ujung-ujungnya COVID ini ya lama-lama pindah ke ini kata dia ngomong sama saya kan. Dia bilang ya mungkin kayak DBD kayak gitu, kayak penyakit-penyakit ataupun yang ada yang pada manusia kan sebenarnya HIV itu kan virus juga. Jadi ya udah, jadi kayak gitulah kayak istilahnya orang kena ya karena penyebabnya mungkin tertular dari orang gitu katanya. Jadi penyakit biasa aja lah berarti nanti jadi ya. penyakit jadi kayak penyakit biasa tapi dalam arti ya ganasnya tergantung imun orang kan gitu ya. Kalau dia kecapean mungkin masuk ke tubuhnya bisa makin parah. Jadi aku dengar juga kan, bukan dengar sih, aku baca juga kemarin WHO menerbitkan yaitu bakal dibuat jadi endemi. Karena juga mau kayak mana, sampai kapan negara seluruh dunia mau membuat pandemi terus. Karena kan pandemi ini kan wabah ya, istilahnya wabah yang seluruh dunia kena kan gitu ya. Yang kayak penyakit SARS dulu namanya kan. Tahu nggak, Stone, penyakit SARS? Yang flu burung. Nah, 008 kan? Waduh, lama kali. Lama sekali. Ya kan penyakit lama kan? Penyakit lama kan? Itu bukan penyakit kan? itu. Itu bukan penyakit dong. Itu SARS. Oh, SARS. Waduh, lama kali. Aku belum lahir pula lagi. Apa tuh? Kau yang nampak baru lah. Selama lahir, apa nggak tahu apa itu SARS. Itu penyakit yang dulu kayak ini juga, kayak pandemi kita ini juga kan gitu. Jadi dia melalui ini juga kan, melalui udara bisa menularkan gitu. Jadi kalau itu bisa diobatin dulu, nggak sampai kayak gini hebatnya virusnya kan gitu. Nah, kayaknya jadi dibilang dari WHO kemarin aku baca mau kemungkinan tahun ini mau diterbitkan jadi endemi, jadi nggak pandemi lagi dibuat gitu. Tapi nggak tahu kapan diterbitkan, nggak tahu kapan. Kayaknya COVID ini nggak begitu sesak kali sih di paru-paru. Yang lebih sesak itu saat kita melihat pacar kita bersama orang lain sih menurut aku. Yes, benar. Iya maksud kok pacar lo masih ya, kalau pacar ya iyalah, kecuali masih deket. Iya, pacar ya lah berarti selingkuh dong. Tapi sesaknya itu lebih dari COVID gitu. Pernah nggak kau ngalamin gitu? Pacar lo jalan sama orang lain kan sesak kan? Obatnya? Pukul lah, berantem lah ya kan, Ton? Berantem lah itu. Enggak lah, obatnya itu kita berserah, bukan pasrah gitu. Oh, betul. Beda pasrah sama berserah ya? Beda lah, berserah. Berserah masih ada harapan, pasrah tidak ada lagi gitu. Berarti COVID ini masih membahayakan lah ya? Masih lah, pasti membahayakan. Cuman ya tergantung imun orang lah, makanya Ton jangan galau-galau terus. Aku enggak. Oh, galau itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi lah, imun menurun kayak gitu. Untung aku nggak pernah galau. Untung nggak pernah galau. Si Andri itu sering juga gitu. Imunnya turun. Pengeluaran turun. Oh, pantas deh dia kemarin ya sering galau jadi kena usus buntu ya. Dari COVID ke usus buntu ya. Mungkin karena galau juga itu ya. Bocor ususnya, bocor. Karena galau juga itu ya. Iyalah. Jadi dia putus kan. Seminggu itu makan Indomie, terus dikiranya bakal mati. Rupanya usus buntu. Belum mati. Tersiksa juga. Tapi nggak boleh lah bunuh diri. Tetaplah hidup walaupun nggak berguna.
Ya, benar. Kok kira hidup kau bisa kau samain sama orang lain? Aduh, Reston. Reston 2021. Iya. Sebenarnya seharusnya seperti apa sih? Kalau misalnya orang-orang kan kita nggak tahu nih gejala kita awalnya itu seperti apa kan. Kadang kita pikir, ini demam biasa nih, nggak terlalu berbahaya. Orang Ya, jadi kemarin sih Don gitu, leha-leha, kalau kesana batuk-batuk kemari kerai gitu. kan Don. Iya, Oh, gitu. makanya. Tahu Ya, kan? kalau penanganan pertama sih, kalau kena COVID ini, kalau bisa, kalau masih gejalanya ringan kan, ya paling minum air putih hangat terutama ya, karena kan dia kan peradangan ya, jadi air hangat kayak gitu. Atau kalau memang dia kayak air jahe, katanya kan jahe merah itu bisa juga. Terus minum vitamin kayak gitu, Wak. Vitamin yang bagus untuk COVID ya, aku jelaskan juga ini. Vitamin yang bagus tuh yang orang kena COVID untuk meningkatkan biasanya vitamin D3. D3 1000 mg yang dia itu gunanya, makanya kita gunanya untuk ini kan, untuk dijemur, gunanya buat biar ini tulang-tulang kita istilahnya peredaran darahnya bagus kan. Jadi biar nggak ada peragangan kayak gitu. Bisa Misalnya nggak dihangatin digantikan gitu. gitu? Apa? Bisa nggak digantikan? Kan ikan asin itu dijemur tuh. Nah, ikan asinnya kita makan gitu. Waduh. Nggak bisa. Berarti sama Itu- kayak gini lah. Sama kayak kita Apa? mau ujian, bukunya dibakar makan. Bisa juga gitu. Jadi Berarti vitamin dia C. kayak dari Nah, sinar-sinar matahari gitu ya? iya, dia obatnya itu untuk meningkatkan, kan kita Jadi kan kalau kalau kena sinar matahari itu yang masuk itu vitamin D. ini do pagi-pagi ke Sun Plaza do. Oh, langsung kesannya ya. Waduh. Waduh. Jadi kalau misalnya kita di rumah aja tanpa berjemur tapi pakai sunblock aja, nah itu kan untuk matahari kan? Ngapain Bisa kau? Beda. nggak? Itu beda. Udah ya. Oh itu beda ya? Itu Kan untuk maksudnya itu kan, menjaga warna kulit kalau itu, Wak. oh iya, mana tahu kan itu kan Menjaga sunblock namanya. Kalau aku sih nggak usah pakai sun, di sun aja. Apa di sun? Iya. Waduh. itu bubut Bukan bayi, Sun itu Wak, toh. Sun. Oh iya, aduh sudah. Merek ya Sun. Iya betul betul betul. Bayar ya Sun. Yang udah nikah tahu ya, yang udah nikah tahu Iya, tuh Sun. udah tahu. Sun. Itu yang Itulah, diperjuangkan ini. selama ini ya. Susu bayi yang diperjuangkan. Ya, pokoknya itulah vitamin C kayak gitu, pasti vitamin C. Kalau ada riwayat lambung, jangan coba-coba juga minum vitamin C yang 500 aja nggak mempan. Istilahnya maksudnya nggak kuat gitu. Nggak kuat di Oke. dalam lambung. Ya paling dia minum ini aja, makan buah kayak gitu. Kayak contoh, ya buah naga kan vitamin C-nya tinggi. Tapi istilahnya nggak mengefek ke lambung dianya. Pokoknya yang ada, kenapa, Aku sih Ton? vitamin C aja lah. Apa vitamin C apa, Ton? Pasti cinta nih. Aduh, ku ambil pula ya punchline-nya ya. Itu aja sih yang paling aku butuh dah. Waduh, galau terus kena COVID lah kau bentar lagi. Enggak, kalau menurut aku sih COVID ini harus segera menjadi endemik. Iya, amin. Doain lah, Wak. Ya, kita kan pokoknya yang gimana enaknya aja kan. Masa kita nggak bisa jalan-jalan lagi? Nggak bisa holiday kayak gitu. Kalau Sekarang harus jalan-jalan kita tetap jalan-jalan. Iya, maksudnya gini, Wak. Kan nggak bisa dibebaskan lagi kayak dulu gitu. Jadi apa nih pesan-pesan lah buat yang biar apalah ya bisa menjaga ketahanan tubuhnya itu seperti apa, penanggulangannya itu seperti apa gitu. Jangan galau. Ya, pasti jangan galau. Jangan banyak begadang kayak gitu. Yaitu ya paling penting ya minum air putih aja dulu, air putih hangat. Yaitu makan yang benar. Jangan pula kan makan pop mie tiap hari, anti miskin. Waduh. Mie instan. Jangan terlalu mie instan. Ya, Andri, kau dengar, Andri, sampai bocor usus kau, ya Tuhan. Kau apa, rupanya kau sayat. Pokoknya makan vitamin juga. Terserah, kalau vitamin sih yang penting sebenarnya vitamin itu
nggak usah lah yang istilahnya yang tablet-tablet yang mahal-mahal kan gitu. Ya istilahnya Susu yang ya, susu. ala-alanya ya. Susu salah satu susu beruang yang bagus. Yang penting jangan mudik aja, jangan banyak liburan, di rumah aja dulu. Stay Kalau home. menurut aku sih mencegah COVID ya olahraga aja 3 kali seminggu. Ya, itu bisa, tapi Reston olahraganya 2021. tapi gini Ton, olahraganya tahu juga tempatnya. Kalau tempat tongkrongan gitu, olahraganya ya nggak benar juga kan. Olahraga apa yang di tempat tongkrongan, Keles? Iya kadang-kadang kan siap lari nih, makan bakso kan gitu, sama aja. Itu Enggak tongkrongan lah. juga kan gitu. Itu yang salah. Enggak lah. Ya pokoknya itulah. Berarti malam ini kita banyak kali mendapat pelajaran dari pengalaman Dokter Reja Asik. yang membuat kita Sama-sama, Wak. menjadi lebih sehat lagi ke depannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya pesan-pesannya ya apa yang dibilang pemerintah itu yang terbaik. Jangan jadi lawan kita kan gitu. Ya kalau orang yang mau biar selesai COVID ini kan buat anak-anak muda, apalagi tim milenial ya harus ngikutin lah protokol apa yang dibilangkan gitu. Demi kebaikan semua, bukan istilahnya bukan untuk kita pribadi, untuk keluarga juga yang paling utama kan gitu. Karena belum ini, misalnya belum mungkin ya ada yang belum terkena jadi kayak sepele gitu. Tapi ya kalau kita jagalah keluarga kan gitu. Kalau yang kena kan kasihan, terutama orang tua ya kan. Apalagi ditinggalinnya kan, ditinggal pacar itu lebih sakit juga kan. Makanya itu jadi harus salingin lah, saling menjaga. Oke. Ya, Oke, guys. Aku yang sering tersakiti. Iya. Waduh, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.